Kami datang untuk membawa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan adalah penyembahan bagimu Bapa. Dan kami hidup Tuhan, Engkau memiliki maksud dan tujuan bagi kami Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan selalu sebagai perpanjangan tangan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau lupakan segala beban kami. Kami mau lupakan segala masalah yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus Tuhan Yesus. Kami mau fokus memandang salib-Mu Bapa. Kami hanya mau fokus untuk mengangkat pujian dan penyembahan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sangat senang dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh sampaikan kami di tempat ini bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, Engkau tutup bungkus langkah kaki mereka Tuhan. Tibakan di sini Tuhan dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami membawa setiap berkas-Mu yang baru. Kami membawa setiap berkat-Mu yang baru Tuhan. Dan kami akan membawa mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapa, ini kami datang dan kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Kami nyatakan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas panjang hidup kami Tuhan. Kami boleh hidup karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
sama-sama angkat tangan kita saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Jemaat saja boleh katakan, kuatkan. Kau yang menguatkan kami untuk kami bertahan Tuhan Yesus. Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Kau buktikan kebesaran-Mu Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi boleh kita sama-sama katakan, kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Yesus, Engkau besertaku, takkan kami takut, takkan kami gentar, sebab kami tahu perbuatan-Mu. Haleluya, segala pujian bagi-Mu. Shikaya kala bala 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 bala. Indah ya kala la 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 la. Shikaya kala baya kala baya kala baya. Indah ya kala la 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 la. Kau satu-satunya penolong kami Tuhan, satu-satunya pelindung kami Tuhan Yesus. Shikaya kala la 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 la. Indah ya kala baya kala baya kala baya. Shikaya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Ya kala la 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 la. Ya kala baya kala baya kala baya kala baya kala baya. Shikaya kala la 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 la. Ya kala baya kala baya kala baya kala baya kala baya se. Shikaya kala la 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 la. Nakaya kala la 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 la. Indah ya kala baya takaya kala baya se. Shikaya kala la 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 la. Indah ya kala bo Yesus, kami panggil Engkau Yesus. Shikaya kala la 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 la. Sebesar apapun tantangan dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengatasi setiap masalah dalam hidup kami. Kami mau percaya Tuhan Yesus, kami mau percaya Tuhan, karya-Mu indah bagi kami Tuhan, janji-Mu kekal bagi kami Tuhan Yesus. Shikaya kala la 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 la. Indah ya kala baya kala baya kala baya kala baya. Shikaya kala la 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 la. Baya kala baya kala baya kala baya. Shikaya kala la 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 la. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan Yesus membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami percaya Tuhan,
Mujizat-Mu turun atas kami. Mujizat-Mu turun. Shikaya kalalalalalalalala. Ya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalaba. Inna ya kalalalalalalalala. Terus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Shikaya kalalalalalalalala. Shikaya kalaba ya kalaba. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil akan terjadi, yang ditutup akan dibukakan, yang sakit akan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memegang hidup kami Tuhan Yesus. Kau buka jalan bagi kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kayak haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan bagi kami Tuhan Yesus. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, menyenangkan Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan lewat pujian penyembahan kami sore hari ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu mengalir Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang berseru, yang mengakui bahwa Engkau Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa, lawat bangsa ini terus Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sehingga Tuhan amanat agung-Mu Tuhan
terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden kami Tuhan Yesus, wakil presiden kami sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, RT RW Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Biar Tuhan roh kebijaksanaan turun dalam tim mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh membawa bangsa ini Tuhan lebih baik dan lebih maju lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu terus Tuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi Tuhan orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus bekerja bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pemilihan Tuhan Yesus Presiden di tahun 2024 Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau bekerja Tuhan Yesus. Engkau melawat Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan Yesus yang terpilih bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu bekerja Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup mereka Tuhan. Sehingga pemimpin yang terpilih Tuhan Yesus di tahun 2024 adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana, akan membawa bangsa ini lebih maju lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Nikonoto Raharjo Tuhan Yesus, bahkan juga Gembala Rayon Bapak Wiko Mulyono, bahkan hamba-Mu di tempat ini Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Biar urapan-Mu terus Tuhan mengalir bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau lawat terus Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan melangkah Tuhan Yesus. Biar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Kami percaya visi misi dari Tuhan akan terus mengalir bagi hamba-hamba-Mu. Urapi terus Tuhan hamba-hamba ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan kaki yang kuat Tuhan. Untuk melangkah, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan Yesus, penuaian besar akan terjadi melalui hamba-hamba-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi tempat ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat ini bagi kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan menyediakan jiwa-jiwa bagi tempat ini Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus. Akan datang Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus dari sekitar THB ini Tuhan Yesus. Akan datang memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di sini ada roh Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang berdaulat di tempat ini Tuhan. Kau terus Tuhan pakai tempat ini bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan sore hari ini. Bapa, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi gembala kami, Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Ibu Gembala Vivi Manik Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah berasal dari Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih dahsyat Tuhan, sehingga firman itu Tuhan boleh tertabur Tuhan bagi jemaat-jemaat di tempat ini, boleh membangun setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, firman itu Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan kembali Tuhan Yesus. Tapi firman itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan sore hari ini Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan pakai lebih dahsyat Tuhan hamba-Mu sore hari ini untuk membawa firman-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini diberkati dengan berlimpah Tuhan. Iman mereka semakin kuat Tuhan Yesus, dan semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Baik mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya.
bahkan juga yang mempunyai masalah, Tuhan Engkau jalan keluar bagi masalah mereka. Biar sore hari ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan, pada sore hari ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hidup kita penuh dengan mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, bilang, hidupku, hidupmu penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, hidup kami penuh dengan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kami deklarasikan Tuhan Yesus bahwa hidup kami penuh dengan mujizat. Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Come on! Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Siap untuk menerima kuasa Tuhan, saudara? Amin. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Woo! Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus, Engkau gantikan Tuhan Yesus, dan Engkau berikan kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan, saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita mau berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost pada minggu ini. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria.
Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu yang ditaburkan Tuhan merupakan suatu yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus agar kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan, kami Engkau berikan kasih karunia untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, dan yang kami rindukan adalah urapan Tuhan turun pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan Kau memakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Yang kami butuhkan kekuatan daripada Tuhan, yang kami butuhkan urapan daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Puji Tuhan, kayaknya padat nih sore hari ini. Kayaknya pada tahu ya kalau saya mau khotbah. Pada berbondong-bondong datang. Iya, udah lama banget ya saya nggak berdiri di sini ya saudara. Ya, ini juga sebenarnya karena permintaannya Anes. Ya saya kasih tahu aja nih, hari ini kan dia ulang tahun. Nah waktu itu dia bilang, Mi itu tanggal 10 hari Minggu, aku mau minta mami yang khotbah. Waduh, tanya dulu sama papi, minta izin gitu ya. Terus ternyata papi bilang ya udah nggak apa-apa. Nah setelah itu saya bergumur lagi, khotbah apa yang mau saya bawa Tuhan? Karena apa? Tiap Minggu, tiap Rabu, tiap Sabtu, firman Tuhan, kita semua sudah banyak mendengar firman Tuhan dari yang dekat Kejadian sampai Wahyu. Tetapi apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Di situ saya kayak terintimidasi saudara, sepertinya tidak ada yang perlu kamu khotbahkan, gitu sepertinya di telinga saya. Karena semua juga udah kayak udah sering mendengar gitu ya. Tetapi pastilah yang namanya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Ketika Rabu lalu, ketika saya berdoa, Tuhan kasih saya satu ayat gitu, tiba-tiba terngiang di telinga saya firman ini. Nah sebelum firman ini saya sampaikan, saya mau cerita dulu saudara. Karena berhubung ini hari ulang tahun Anes, saya mau cerita tentang Anes. Ya. Dulu waktu Anes sekolah SD kelas 5, kelas 5 SD. Waktu itu dia pulang ke rumah, tapi dia nggak nangis. Memang dia dari dulu sering dibully orang di sekolah gitu loh. Tapi lucunya dia nih nggak pernah nangis, nggak pernah ngadu, nggak pernah apa. Kayaknya dia berjuang sendiri gitu ya. Tapi saya tahu gitu kalau dia sering dibully di sekolah. Nah tapi pada hari itu dia bilang gini, Mi, Anes tadi di sekolah digebukin sama teman Anes. Siapa Nes? Kaget dong, sebagai ibu kayaknya kayak marah gitu ya. Tapi kemarahan itu kalau kita biasanya memang selalu berdoa itu selalu langsung teringat hikmat yang Tuhan kasih. Kita gak boleh marah dulu gitu ya. Terus saya bilang, Nes siapa Nes yang mukul kamu? Ada Mi, itu dulu mantan ketua kelas aku sama satu yang namanya temannya dia, anaknya teman saya gitu. Oh berdua itu iya. Kenapa memangnya? Iya, kan dia udah gak ketua kelas, terus Anes dipilih jadi ketua kelas. Gak tahu kenapa kayaknya dia seperti kayak gak suka atau gimana. Ya biasalah kan Anes suka dibully, suka gitu. Jadi tiba-tiba tuh suatu hari Anes dipukul. Wah saya pikir nih gak boleh dibiarkan. Keesokan harinya saya datang ke sekolah itu. Pas jam sekolah saya bilang sama Anes, Nes panggil teman kamu yang 2 orang yang kemarin pukul kamu. Terus, datang nih 2 orang, terus saya tanya sama temennya, kenapa kamu kemarin mukul Anes? Kamu cerita dong sama tante, gitu kan? Ya dia nggak bisa ngomong karena memang istilahnya namanya anak-anak yang main gebuk aja gitu kan. Nah di situ saya harus memberikan nasihat kepada mereka, kepada anak-anak itu gitu, bahwa ini anak perempuan, kamu anak laki-laki, bla bla. Semakin banyak orang, semakin saya bercerita, semakin banyak nih yang ngumpul nih, banyak banget anak-anak ngumpul ngerubungin saya. Waduh, udah banyak nih yang ngomong, yang dengerin saya cerita nih gitu kan. Setelah saya nasihatin, saya bilang gini, ya udah, kamu nggak boleh lagi ya minta maaf sama Anes karena kamu salah. Akhirnya benar, anak 2 itu kamu juga ya. Kamu nanti tante kasih tahu sama mama kamu ya. Dia takut gitu. Akhirnya mereka minta maaf sama Anes dan akhirnya saya bilang bubar. Saya bilang gitu kan, udah bubar. Baik-baik kalian ya dengan jangan karena banyak ya. Ya udah kesempatan saya nih untuk ngedidik nih anak-anak gitu ya. Sudah selesai ya pulang. Setelah pulang nggak lama siangnya Anes pulang sekolah nih sore. Terus bangga dong saya istilahnya sebagai orang tua. Wah saya udah didik teman-teman kamu nih. Saya tanya sama Anes, Nes
Gimana tadi, ada nggak teman-teman kamu yang komentar tentang mami gitu, yang tadi mami ngomong gitu kan, karena kan rasanya pasti dibilang, wah mamimu orangnya hebat ya Nes, mamimu bisa didik kamu, bisa didik kita, apa segala macam gitu ya kan, itu pengharapan saya kan. Ada Mi, satu orang katanya gitu, ngomong apa Nes, saya bilang gitu, dia bilang gini, Nes, mamimu pakai BH nggak ya? Astaga, saya antara mau nangis apa mau ketawa ya, saya juga nggak tahu di situ gitu. Anak-anak ini bukannya mendengar, ternyata mereka tuh bukannya mendengar saya ngomong, tapi ternyata memperhatikan dari atas sampai ke bawah, atas sampai ke bawah gitu loh. Saya nggak tahu ini anak dididik seperti apa saudara. Nah makanya firman Tuhan pada sore hari ini yang dapat saya dengar waktu hari Rabu itu cuma didiklah anakmu gitu ya. Saya lihat didiklah anakmu itu ada di mana ya? Terus, ada di Amsal 29 ayat 17. Itu dikatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, didiklah itu kalau diambil dari akar kata dari bahasa Yunani itu artinya saudara memelihara dan memberikan kebutuhan. Nah, memberikan kebutuhan ini bukan hanya memberikan makan, biaya uang sekolah, tapi juga kebutuhan secara rohani. Banyak anak-anak yang tidak terdidik secara rohani karena apa? Mungkin karena orang tuanya sibuk, atau juga karena orang tua belum mengenal Tuhan, dan juga mungkin belum tidak adanya pengetahuan gitu. Karena kebanyakan juga pikir ya udahlah pokoknya anak ini lahir, kasih makan, disekolahin, besar gitu loh. Nah di sini seharusnya kita belajar saudara bahwa ketika kita mengetahui firman ini adalah didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita akan ingat saudara bahwa kalau kita didik anak kita dari dia lahir sampai nanti dia besar maka dia akan memberikan sukacita kepada kita. Kalau kita naik lagi ke atas ke ayat yang ke-15, 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Benar saudara gitu. Kita sekali-sekali boleh pukul. Dulu saya sering, tapi biasanya gini. Kadang-kadang anak hanya di ngomelin, hanya dipukul, tapi tidak diberikan penjelasan kenapa dia dipukul gitu. Jadi dulu anak-anak saya seperti itu. Setiap kali saya mau pukul, saya kasih tahu dulu kesalahan dia sehingga mereka terdidik dengan kalau mereka mau dipukul, mereka langsung bilang, "Stop Mami, stop. Dengar dulu aku cerita, baru Mami bisa pukul aku." Nah, itu bagus Saudara. Maksudnya kita mengajarkan anak kita untuk berani mengungkapkan isi hatinya dia supaya mereka jangan takut gitu loh kepada orang tuanya. Sehingga kita bisa mengajar mereka. Di sini kadang-kadang orang menikah pasti mereka butuh pengen punya anak ya gitu, pengen punya anak. Namun kadang-kadang mereka membutuhkan keturunan hanya demi untuk prestis lah gitu. Oh ya udah married, ya menunjukkan bahwa ya udah saya harus punya anak gitu. Tapi ketika mereka punya anak, kadang-kadang gitu lupa bagaimana caranya mendidik mereka untuk jadi nanti anak itu juga menjadi berkat juga bagi orang lain dan juga rekan sekerjanya Allah kelak gitu. Saudara, di sini saya mau kasih tahu bahwa anak itu adalah milik pusakanya Allah, saudara. Kita harus mendidiknya dengan baik, jangan sampai anak-anak kita lari. Kalau misalkan ada orang tua di sini merasa saya sudah punya anak dan sudah punya cucu dan akhirnya mungkin meninggalkan iman percaya, ya kan? Penyesalan juga nggak ada gunanya, saudara. Gitu. Dan bagi anak-anak yang sekarang yang masih punya anak-anak kecil, perhatikan firman ini gitu loh. Bahwa kalian bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anak karena anak-anak nanti yang akan menggantikan kita menjadikan partner Allah gitu loh untuk memberitakan firman Tuhan selanjutnya, saudara. Kalau tadinya anak saya Nathan dan Anes ini kami bukanlah orang yang sempurna ya saudara, tapi kami akan mendidik mereka itu
berdasarkan firman Tuhan, karena saya tahu bahwa firman ini memberikan nasihat bahwa nanti akan mendatangkan sukacita bagi kami sebagai orang tua. Saya juga melihat contoh dari orang tua saya ketika saya punya adik-beradik 4, kami adik-beradik berempat ini sekarang 4-empatnya kami melayani Tuhan. Dan sebenarnya bukan melayani Tuhan aja, tetapi adalah orang-orang yang kuat dan teguh dalam menjalankan kehidupan. Saya berpikir bahwa orang tua saya berhasil mendidik kami 4 anaknya gitu saudara. Dan itu juga yang mau saya terapkan buat anak-anak saya dan juga di sini yang juga punya anak-anak kecil. Dan di sini juga kami sebagai gembala juga ibaratnya kan kami bapak dan ibu, kalian anak-anak. Kami pun bisa mendidik kalian gitu ya. Mendidik itu sebenarnya keras dengan tidak tergantung penerimaan gitu. Kalau merasa tersinggung ya bukan lagi ibaratnya firman yang kami kasih itu dan itu membuat orang lain tersinggung, itu bukan di luar daripada kontrol kami saudara gitu. Bahkan saya pun gak bisa kontrol orang ketika orang benci sama saya. Dan ternyata saya perhatikan ada satu orang yang membuat nama saya, nomor HP saya di situ tulisannya Bugem Error. Nah, saya nggak tahu. Saking bencinya dia sama saya kali ya, dia tulis itu Bugem Error gitu. Saya nggak tahu error saya di mana. Nggak apa-apa. Saya mengampuni dia. Dan tetapi dia harus berdamai sama dirinya sendiri dan harus minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Kebencian dia yang ada di dalam dirinya dia ungkapkan melalui nomor HP saya ditulis Bugem Error. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi saya rindu memang saya pengen mendidik anak saya, mendidik kita semua untuk berjalan di dalam kebenaran. Gitu supaya nantinya kita juga masuk surga, saudara. Karena apa? Dulu kecil juga saya punya prinsip. Kadang-kadang suami saya langsung ketawa, anak-anak saya bilang, saya dulu punya prinsip. Kecil saya bahagia, muda saya berkarya, tua saya kaya, mati saya masuk surga. Itu prinsip saya, saudara. Makanya saya tidak pernah mau menyia-nyiakan hidup saya. Tahun demi tahun saya harus pergunakan itu dengan baik gitu. Bagi anak-anak muda juga seperti itu. Umur-umur kalian jangan sia-siakan. Sekejap mata saya aja sampai Pak Agam suka bilang begini, kita udah tua ya Ma, padahal perasaan dulu kita baru pacaran gitu loh. Ya iya, karena merasa bahwa waktu itu sangat cepat berlalu gitu. Ya kan, dulu aja sampai tadi pagi saya waktu ngobrol, ini saya ingat Pak Nenggolan, saya bilang, Pak Nenggolan kemana sekarang ya, apa sudah sembuh ya, gimana keadaannya, dulu pelayanan luar biasa, tapi sekarang kemana ya, tiba-tiba muncul. Pak Nenggolan, puji Tuhan, gitu loh. Nggak berasa loh, itu kalau dihitung berapa kira-kira ada 15 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu loh saudara. Nggak berasa kan, nggak berasa. Anak kita yang tadinya kecil, sekarang udah tumbuh besar dan udah jadi 17 tahun. Kayak dulu Yosua, Nathan, Anes itu saya jadi guru sekolah minggunya saudara. Gitu loh, cuman ya balik lagi, kami di gereja terbatas pengajarannya, balik lagi pengajaran kepada orang tua. Kita juga harus tahu saudara tahap-tahap dalam perkembangan anak. Nah ingat ya, anak umur 0 sampai 8 tahun itu usia anak yang bertindak itu lebih menggunakan perasaannya daripada pemikiran logis. Jadi kebutuhan terbesarnya umur-umur segitu adalah perintah saudara. Nah dulu waktu anak-anak saya dulu waktu lahir itu biasa anak kecil kan suka ngompol ya. Ngompol sampai kelas 5 SD juga masih ngompol saya bilang. Jadi di situ Pak Gem bilang gini, ajar anak-anakmu mah gitu loh, supaya mereka bertanggung jawab. Jadi pada saat itu walaupun mereka masih TK umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ketika mereka ngompol saya suruh cuci baju mereka sendiri. Gitu. Setiap kali mereka ngompol mereka harus cuci baju sendiri, entahlah itu masih bau atau enggak, terserah. Yang penting saya mengajarkan mereka untuk mereka komit dan bertanggung jawab dalam apa yang sudah mereka lakukan. Dan puji Tuhan memang hari ini saya lihat mereka adalah anak-anak yang bertanggung jawab gitu loh. Dan itu memang pada umur-umur segitu mereka itu anak-anak umur 0 sampai 8 tahun itu hanya mendengarkan perintah saudara. Jadi pada umur itu banyak-banyaklah kita memerintah mereka. Supaya mereka takut, taat gitu loh. Nah itu umur-umur mereka dan bahkan dari para ahli aja bilang umur 0 sampai 8 tahun itu adalah umur di mana 80% itu pembentukan karakter mereka loh saudara. Pembentukan karakter di umur segitu gitu loh. Jadi pastikan anak-anak kita terdidik dengan baik. Dan tahap
umur 8 sampai 13 tahun itu mereka kurang mendengar lagi gitu. Apa yang kita ngomongin, kita perintahkan, mereka nggak dengar. Mereka hanya melihat. Melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita berbohong, mereka dengar, oh iya, mamaku berbohong gitu kan. Ketika mamaku mengeluarkan kata-kata yang jelek, mereka pun ngikutin. Ya kan ada tuh kalau kita lihat di TikTok gitu kan, mamanya bilang, jangan begitu, diam kau, katanya. Ya itu pasti dengar dari dari mamanya juga sering ngomong diam kau gitu loh. Jadi ya anak-anaknya juga terdengar seperti itu, ya belajar gitu loh. Tahap-tahap itu adalah tahap-tahap memang mereka mereka kurang mendengar gitu, tapi mereka meniru apa yang orang tua lakukan. Jadi keingintahuan mereka pada umur-umur segitu tuh lebih tinggi, saudara. Mereka itu yang paling utama itu bagi mereka adalah kita dorong semangat mereka pada umur-umur segitu gitu. Umur-umur segitu tuh adalah umur-umur waktu itu kalau nggak salah kalau 8 sampai 13 tahun masih sampai kelas 1 kelas 1 SMP ya Pak, kelas 1 SMP. Nah itu mereka udah paham itu gitu loh. Saya tuh biarkan mereka bergaul, biarkan dia dibully, dia menyelesaikan permasalahan dia sendiri, biarkan dia melakukan yang benar. Yang penting kita tanya mereka kemana, mereka ngapain. Makanya kadang pernah teman saya bilang gini, Anes, ini sudah malam, kamu naik sepeda sendirian ke sini padahal masih kecil loh. Naik sepeda dari rumah Duta Bumi ke Boulevard depan sana gitu loh. Dia berani, karena memang anaknya berani gitu. Saking beraninya di komplek kami itu 8 anak kalah sama dia 1. Bukan masalah berantemnya. Anak-anak itu saking dia ini kan anaknya berani gitu loh. Karena apa? Udah sering dibully ya berani. Karena dia berani, jadi anak-anak yang lain mungkin kesel kali sama dia. Kok nih anak gak bisa dia apain, ada 1 anak yang tukang pukul-pukulin orang-orang, teman-temannya. Nah dia gak bisa. Akhirnya dia panggil teman-temannya yang lain untuk mau mengeroyok dia. Tiba-tiba saya lihat Anes keluar dari pagar bawa pengki, ayo semuanya maju gitu. Saya kaget, lah Anes kenapa saya keluar? Saya lihat di sana ada 8 anak udah berdiri semua, ada yang bawa sapu, ada yang bawa kayu gitu kan. Waduh, saya bilang gitu. Ada suruh masak ini kenapa lagi? Saya bilang, nah begitulah. Jadi saudara, anak-anak ini harus dibiarkan di umur-umur segitu supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang percaya diri dan kuat, saudara. Kalau umur 13 tahun ke atas itu tahap bertanya dan mulai meragukan banyak hal gitu loh. Tahap ini orang tua harus banyak memperkenalkan sesuatu kepada anak-anak. Nah, di sini umur 13 tahun ke atas peran ayah sangat penting bagi anak-anak, saudara. Kenapa? Karena peran ayah itu yang membawa mereka menjadikan anak-anak yang percaya diri. Anak-anak mempunyai kecerdasan. Terus juga memberi contoh bagi kalau anak laki-laki memberikan contoh lelaki teladan gitu kepada anak-anaknya, saudara. Ingat gitu loh, bahwa umur 13 tahun ke atas peran ayah itu sangat penting. Di sini juga Alkitab mencatat generasi ilahi seperti Samuel, Yoas, dan Timotius ya. Yohanes Pembaptis maksudnya. Itu Timotius itu anak-anak yang dipakai Tuhan pada zamannya, saudara. Bahkan Yoas aja umur 7 tahun udah jadi raja gitu loh. Karena apa? Karena mereka dididik dengan baik sama orang tua mereka. Anak yang tangguh itu pasti dididik sama orang tua yang tangguh, saudara. Memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya juga merupakan tanggung jawab orang tua. Kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, itu kita lihat Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Jadi memperkenalkan Tuhan dengan firman-Nya itu merupakan tanggung jawab orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus sampai 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, ketika anak-anak masih kecil, kami suka jalan-jalan, dimanapun kami berada, selalu kami ceritakan tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Dan apa yang kami lihat, jadikan pelajaran buat mereka. Dan yang paling penting, mereka akan pasti ingat, Nathan sama Anes pasti ingat, dulu setiap hari Sabtu, mereka pagi harus duduk sama saya,
membaca atau mempelajari kitab Wahyu. Kenapa saya ngajarin kitab Wahyu? Karena menurut saya nih ya, ini menurut saya, kitab Wahyu ini kan ngeri gitu loh. Biar kasih ngeri-ngeri dulu sama anak supaya takut sama Tuhan gitu loh. Saya pikir seperti itu gitu loh. Tetapi hari ini mereka sangat ingat gitu loh, bagaimana kitab Wahyu itu berbicara buat mereka. Walaupun itu tentang Paulus yang memberikan surat kepada jemaat di Filipi, Korintus gitu ya, mereka tahu gitu loh, belajar sedikit-sedikit gitu tentang itu, sehingga menciptakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, bahwa menciptakan juga bahwa surga itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu juga pasti akan datang, dan bahwa pasti kita akan ada bersama dengan Dia ketika kita menjalankan firman Tuhan. Itu yang saya ajarkan sama mereka ketika dulu mereka masih kecil gitu. Jadi sehingga anak-anak ini ketika kita ajarkan berulang-ulang tentang firman Tuhan, mempunyai sifat dan cara berpikir, cara berbicara sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Memiliki karakter Kristus, itu kan yang kita inginkan. Kalau anak-anak sekarang, kalau dipikir ya, sekarang anak-anak mungkin sudah besar, sudah SMA, ada yang sudah tamat, ada yang sudah kawin, rasanya kok kayaknya penyesalan yang gak ada gunanya gitu. Tetapi anak-anak kita yang sudah menikah dan punya cucu, ajarkan anak-anak kita untuk mengajarkan ke cucunya untuk takut dan dengar tentang firman Tuhan. Gitu, ajak anak-anak itu, ajak cucu-cucu itu datang kepada Tuhan, saudara. Karena memang itu benar-benar bisa menenteramkan hati kita. Coba bayangkan kalau umur kita nih tiba-tiba anak saya, ya mudah-mudahan kita tetap berdoa sama Tuhan. Memang saudara, kita ini kalau saya bilang gini, anak saya biarkan jauh ke sana, jarang saya telepon, kadang dia ngekos di sana jauh. Kita tidak bisa 100% memberikan keamanan bagi mereka. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, saudara, berdoa gitu loh untuk mereka, supaya mereka itu tidak mengalami kecelakaan dan juga tidak melakukan hal-hal yang istilahnya di luar daripada iman kita, iman percaya kita gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan saat-saat ini kita merasakan bahwa kok anak-anak kita jauh daripada Tuhan, bahkan akhirnya menikah dengan orang yang beda agamanya dari kita gitu ya, rasa sakit kan, rasa sakit hati kita gitu loh. Kita mau mengajarkan kepada mereka juga sudah tebal suku itunya. Biasanya kan kalau ranting yang baru bertunas itu kan paling mudah dibentuk ya kan, bentuk kayak bonsai, dibulet-buletin gitu ya bisa. Tapi kalau sudah tua, akarnya batangnya sudah keras, nggak bisa lagi kita belokin, saudara. Jadi dari kecil lah anak-anak ini bisa dibelokkan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Nah, kita orang tua yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tersebut, saudara. Membesarkan anak itu ibarat menabur benih, harus dengan sabar, telaten, dan tekun gitu loh. Pendidikan yang kita berikan itu akan membentuk akar-akar semakin berkembang, yaitu menjadi karakter seperti karakter Kristus. Tugas kita tidak berhenti menabur hal-hal yang baik bagi anak-anak, menyiramnya, berdoa dengan ketekunan dan menantikan saat Tuhan menumbuhkan buah-buah yang menenteramkan hati kita pada saatnya kelak gitu loh. Ya nggak bisa, karena kan kita kadang-kadang suka tinggalkan mereka kerja gitu ya. Tetapi ada kalanya kita harus memberikan waktu khusus buat mendidik anak-anak kita, saudara. Jangan sampai ada penyesalan nanti di kemudian hari gitu. Makanya kadang-kadang saya juga agak keras. Kan anak-anak di sini kadang-kadang ngelihat saya ngeri. Pada sudah yang baru dipegang nangis, yang baru diinin lari, nggak ada yang mau nyalam. Karena apa? Memang saya kelihatannya memang agak keras ya. Kalau lihat mereka gitu. Itu contohnya salah satu anak yang saya didik adalah Fanya. Fanya di rumah saya itu mungkin dia kepahitan kali sama saya gitu loh. Beberapa bulan pernah tinggal di rumah saya, itu benar-benar saya didik gitu. Saya nggak mau, dia nangis saya diamin. Dia mau ngambil apa dan itu salah, saya pukul. Biarin aja, mak bapaknya nggak tahu. Mak bapaknya kan kerja, saya pukul. Jadi pas bapak-bapaknya datang langsung menjerit, "Bapak!" langsung dipeluk karena sudah kesenangan ngelihat bapaknya gitu loh. Tetapi di situ saya mengajar gitu loh. Saya bilang, "Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kenapa Opung mukul kamu? Kenapa kamu tahu nggak?" Akhirnya dia tahu. Nah, kita pukul nggak sembarangan, saudara. Harus dikasih tahu kesalahan dia di mana, gitu. Kita cubit dia, kita ajar dia harus tahu
Kesalahan dia di mana? Gak bisa main pukul, main cubit sehingga anak-anak itu bingung. Salah saya di mana? Kenapa saya main dipukul aja gitu? Karena anak-anak nggak tahu gitu. Karena anak-anak ngerasa bahwa dia main-main aja. Bagi dia benar-benar aja gitu. Disitulah kita pikir anak-anak ini nggak ngerti, ya udah biarin aja lah, kita pukul aja. Kalau mama saya bilang gini, kau pukul pun anak tuh tak tahu apa-apa katanya. Malah anakmu menderita, iya juga ya gitu loh. Kita pukul pun mereka nggak tahu gitu. Akhirnya saya pikir ya juga harus diajar gitu kesalahan mereka di mana. Sehingga ketika kita mendidik mereka seperti itu, mereka tahu gitu loh. Mereka bertanggung jawab akan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka tahu ketika mereka melakukan ini resikonya apa. Mereka tidak melakukan ini resikonya apa. Mereka sudah tahu, saudara. Gitu. Nah, cara mendidik anak itu bisa kita baca di Google. Banyak gitu. Tapi di sini saya rangkum aja, gak usah semua Google ini saya baca, kalian juga bisa baca, saudara. Gitu. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Kita salah satu cara mendidik anak adalah menjadi teladan. Gak bisa kamu bilang begini, oi bangun ke gereja, tapi bapaknya masih tidur, gitu. Suruh ini, suruh itu, tapi bapaknya gak ngelakuin apa-apa, gitu saudara. Teladan itu sebenarnya bukan yang paling utama. Tetapi teladan itu adalah satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang, saudara. Teladan, gitu loh. Gak usah banyak ngomong, gitu. Sama seperti Nathan cerita. Nathan kagum lah sama papi. Dia hanya selalu mendengar kalau papinya tuh nelpon orang selalu dengan sopan. Sekalipun ditelepon yang ini penting banget, yang ditelepon sudah jam 12 malam. Tapi perkataan papi itu walaupun, dia bilang gini, walaupun papi itu jabatannya lebih tinggi dari orang ini. Tetapi papi menelponnya dengan sopan, walaupun juga siang hari gitu loh. Selalu dia memperhatikan ternyata gitu loh, kalau papinya itu nelpon orang gitu. Ternyata papi itu dengan cara, istilahnya tuh dengan kayaknya papi nelpon orang dengan cara menarik sehingga orang bisa ngomong gitu loh dengan dia gitu akhirnya gitu, dan akhirnya memberikan informasi atau akhirnya menceritakan unek-unek semua dengan smooth gitu loh, lancar mereka. Karena apa? Karena komunikasi, saya bilang. Nah di situ juga Nathan belajar, itu teladan, saudara, gitu yang dilihat dari bapaknya gitu. Tanpa keteladanan seluruh ajaran kita akan kehilangan otoritasnya. Benar, mau kita ajar kayak apa, kalau kita nggak jadi teladan, otoritasnya hilang, saudara. Orang tua akan dianggap munafik. Dan yang membuat anak juga akhirnya menjadi kecewa gitu dengan apa yang kita lakukan. Ingat ya anak-anak muda yang belum menikah, perhatikan juga langkahmu gitu loh. Umur-umur kalian itu adalah umur-umur yang kalian harus cepat berpacu gitu ya, cepat berpacu dengan waktu gitu. Jangan berpikir dengan pikiran sendiri, tapi belajarlah dengan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Firman Tuhan ini sebenarnya, Alkitab ini adalah buku hikmat dari seluruh buku yang ada di seluruh dunia. Di situ banyak kita pelajarin apapun gitu. Jadi kalau misalkan kayak dulu saya waktu masih kecil, saya bilang saya nggak mau menghabiskan atau membuang waktu saya dengan sia-sia. Karena prinsip saya yang tadi itu bahwa saya harus ketika saya tamat SMA saya harus kuliah, padahal waktu itu orang tua saya tidak mampu. Nah di sini saya mau bilang walaupun orang tua nggak mampu bisa kok gitu. Dulu saya anak 4, maksudnya saya adik-beradik 4, saya anak paling besar. Kelas 1 SMA bapak saya sudah pensiun dari polisi gajinya berapa? Apalagi kelas 1 SMA udah pensiun, saudara. Tetapi bapak saya bilang kalau anak saya mau sekolah, jual kolor pun saya jalanin, yang penting anak saya sekolah gitu loh. Dan ternyata memang kami ini adalah anak-anak yang memang selalu diajar, dididik, yang memang harus pintar. Kalau bapak bilang, kamu mau jadi orang atau mau jadi nangui gitu. Kadang-kadang orang bilang tanya, nangui apa bu? Nangui itu babi. Kamu mau jadi babi apa mau jadi orang, kata bapak. Aduh, saya bilang, ya mau jadi orang lah pak, kalau gitu kamu harus benar-benar mempergunakan waktu dengan baik. Dan bahkan saudara tahu, dari saya kecil, saya istilahnya baru umur 3 tahun, saya tuh udah dimasukin ke sekolah minggu dan itu ada hadiahnya loh. Sekolah minggu umur 3 tahun, hari minggu kalau misalkan hari Senin sampai hari Sabtu jajan saya 100 perak, hari Minggu saya dikasih 1000 gitu.
Jadi seneng dong ya kan, oh iya dah saya harus ke gereja nih, lumayan nih, otak saya dulu duit gitu loh. Tapi ketika saya ke gereja, saya mendengarkan firman, bertumbuh nih, tanpa disadari kita dengar, oh tentang Tuhan. Guru sekolah minggu mengajarkan tentang Yesus, tentang para nabi, masuk nih walaupun kita cuek tapi ternyata masuk gitu loh. Masuk yang akhirnya membawa pertumbuhan iman kita semakin hari semakin tinggi. Bahkan enggak sampai di situ, setiap hari Senin jam 6 sore anak-anak harus masuk kamar duduk baca firman. Satu Senin itu cuman satu pasal aja gitu, terus minggu depan lagi lama ya gitu. Tetapi itulah berbekas di hati kami semua adik-beradik. Makanya kami semua berempat anak-anak yang tangguh. Banyak masalah, banyak banget persoalan, banyak gitu. Tetapi kami melihat bahwa kami ini orang-orang yang kami berempat ini, kok kayaknya mereka, saya kagum sama adik-adik saya, mereka tangguh-tangguh loh, persoalan mereka lebih berat loh. Lebih parah istilahnya tuh, kalau saya mungkin gak kuat gitu, tapi mereka kuat gitu. Dan itulah ajaran dari orang tua saya gitu. Gak sampai di situ, tiap duduk, tiap makan, tiap pergi, selalu bapak bilang gini, kamu boleh kemana aja, pergi kemana aja, tapi satu hal, jangan tinggalkan Yesus. Waktu saya mau berangkat merantau ke Jakarta, bapak cuma bilang satu aja pesan bapak, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Udah, sisanya terserah kamu, gitu. Dan mama itu selalu pesannya cuma satu, biasalah emak-emak ya, emak-emak pasti pesannya gini, jangan sampai hilang ya keperawananmu, gitu. Itu pesannya satu, gitu. Jadi bapak dan mama pesannya satu-satu, tapi jelek saudara pesannya, gitu. Tapi itu saya ingat ya, saudara. Jadi memang orang tua yang tangguh, anak yang tangguh itu pasti mendapat didikan dari orang tua yang tangguh, saudara. Jadi kita harus jadi teladan, jangan menjadi istilahnya tuh ngomel-ngomel tapi kita nggak melakukan. Dan yang kedua, saudara, jangan selalu bersikap sebagai orang tua. Kenapa? Memang umur kita sama jarak umur kita sama anak kita jauh, saudara. Wajar sih gitu loh, kita berlaku sebagai orang tua. Tapi sebenarnya saudara tahu nggak, yang dibutuhkan oleh seorang anak itu adalah teman. Kenapa mereka selalu lari ke teman, nggak mau cerita sama kita sebagai orang tua? Karena mereka takut. Karena kita selalu bilang dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita otoriter sama mereka. Jadi kita harus berlaku sebagai teman, saudara, sama mereka. Dan itu pun berlaku. Anak saya, Nathan, dia bisa berjam-jam telepon saya hanya untuk mengaku dosanya, saudara. Gitu loh. Dan saya nggak menghakimi dia karena saya tahu banget anak-anak seumuran kalian yang muda-muda ini, anak-anak yang pengennya happy, senang-senang, wajar sih saya bilang, tapi jangan keluar dari koridor kebenaran firman Tuhan, saya bilang gitu. Istilahnya mereka mungkin berteman dengan orang-orang yang selalu ngajak mereka ke bar gitu loh, terus minum-minum, mabok-mabok, apalagi sampai narkoba. Nah itu harus diperhatikan, saudara, harus perhatikan gitu. Tetapi ketika dia merasakan bahwa saya adalah orang yang nyaman untuk dia cerita, maka kita tahu seluruh keceritaan anak itu dan seluruh ceritanya mereka gitu loh. Nathan, Aneh, semua diceritain sama saya, sampai kadang-kadang saya jujur aja sampai bosan gitu loh. Padahal kan itu adalah bagus ya gitu kan. Tetapi jadi saya tahu semua cerita teman-teman mereka seperti apa, saya tahu mereka berbuat apa. Ketika mereka melakukan dosa, ketika dia mengaku dosanya sama saya, satu hal, jangan menghakimi. Tapi arahkan dia, ya kan Tuhan Yesus saja mengampuni kok, gitu ya kan. Masa kita malah marah-marah sama dia, nanti besoknya dia gak cerita lagi loh sama kita. Ngeri kalau sudah gak cerita lagi, saudara, gitu. Jadi kita memang harus menjadi teman sama mereka, dengarkan cerita mereka, maunya apa gitu. Nah akhirnya apa-apa kalau saya mau pergi kemana-mana juga anak-anak nyaman ikut saya. Kalau enggak seperti zaman dulu, kalau orang-orang bilang gini, anak sekarang, anak SMP, SMA sudah nggak mau lagi ikut kita sebagai orang tua jalan-jalan. Dulu anak-anak kecil kita ajak mau kemana-mana, tetapi anak saya SMP, SMA udah nggak mau lagi ikut saya. Ya kenapa? Kalau saya nggak sampai hari ini, kalau saya mau pergi kemana, ajak mereka mau aja gitu. Kalau mereka nggak ada itu, malah kadang-kadang saya ajak itu yuk nongkrong yuk gitu. Di mana Mi? Di Jakarta kita nongkrong di tempat yang gini. Bener Mi? Iya gitu. Nggak usah yang mahal-mahal, saudara. Tapi di tongkrongan itu saya, Pagem, Anes, Nathan. Kalau sudah Nathan pulang, kami berempat pasti pergi ke satu tempat. Kami bisa ngobrol.
Padahal sudah malam, kayak misalkan pulang gereja atau bahkan bapaknya udah pulang jam 9, tapi ada Nathan. Nongki di mana Pi? Udah jam 9, cari yang 24 jam atau yang udah jam berapa? Ya kita cuma minum doang, minum teh, tapi ngobrol kami banyak sampai diusir, saudara. Gitu. Karena kami cerita, ngobrol. Nah, disitulah disitulah yang membuat hati kami sebagai orang tua itu merasa tentram, merasa damai, saudara. Gitu loh, karena anak-anak ternyata sampai hari ini ya puji Tuhan, menurut kami berhasil. Tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan sampai ke depan ketika kita terus berdoa, makanya kalau kita berdoa itu jangan doanya kita selalu minta kesehatan, minta perlindungan. Bukan itu aja, tapi doakan supaya mereka itu lebih mengenal Yesus, lebih lagi mereka itu mengenal firman Tuhan. Doakan mereka lebih mendekatkan diri lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, saudara. Gitu loh, dan itu aku percaya gitu loh bahwa pasti Tuhan mendengar doa kita. Dan yang ketiga, waktunya udah hampir habis ya. Dan ketiga, lakukan pengajaran dan peringatan secara konsisten. Nah, kenalkan mereka yang tadi saya bilang dari kecil kepada Yesus. Dengan memberikan pengenalan yang benar akan Yesus, mereka akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi lakukan terus tadi seperti di ulangan tadi, terus menerus dimanapun kita berada, kita ajarkan tentang firman Tuhan, didik dan kasih disiplin sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, saudara. Sehingga saya yakin tidak akan ada anak-anak yang tadinya ya di sini ada keponakan saya yang masih Muslim di sini. Mereka datang ke gereja setiap minggu saya perhatikan, tapi saya berharap mereka datang bukan karena pacarnya ya, gitu loh, karena pacar mereka kebetulan Kristen dan diajak ke gereja, puji Tuhan mereka bisa ngajak pacarnya gitu. Tetapi saya berharap ketika mendengar satu firman Tuhan gitu loh, disitulah hati tergerak dan Tuhan lawat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, bukan karena menerima pacar gitu ya. Jadi nah, kenapa mereka bisa lari daripada Tuhan? Karena memang tidak dididik dari kecil tentang Tuhan Yesus gitu loh. Tidak diperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka gitu. Dan itu pun dikarenakan apa? Karena orang tua juga tidak terdidik dengan baik oleh neneknya gitu dari atas gitu. Sehingga sampai ke bawah ya itu akhirnya begitu. Tetapi puji Tuhan kalau misalkan ada pertobatan dari orang tua dan akhirnya membawa kembali anak-anak datang kepada Tuhan, itu suatu hal yang luar biasa. Itulah gunanya doa, saudara. Kalau ada anak-anak ya orang tua yang menyadari gitu. Dan lakukan, sebenarnya pengajaran itu bisa dilakukan secara menarik, bukan dengan monoton, saudara. Sehingga anak-anak itu bisa mencerna dengan baik tentang firman Tuhan itu. Ajarkan juga saudara mereka tentang finansial gitu, tentang keuangan. Dulu anak-anak tidak pernah saya kasih jajan, dan hari ini mereka mengerti dan mereka tahu banget bagaimana caranya mempergunakan uang mereka dengan baik. Tidak membuang-buang uang. Kalau mereka kadang ada orang handphone bagus beli, anak saya enggak. Mereka gunakan dulu sampai istilahnya tuh memang sudah tidak bisa lagi mereka pergunakan, baru mereka beli yang baru gitu. Ketika mereka juga mendapatkan uang, mereka tahu mereka harus mengembalikan sebagian uang itu kepada gereja, kepada Tuhan gitu loh. Mereka juga tahu untuk mempersembahkan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Ya dari kecil sudah diajarkan tentang uang, tentang persembahan gitu loh. Dan kasih tahu mereka bahwa uang itu hanya sarana, sebagai sarana, saudara gitu loh, bukan yang utama. Jadi mereka mengerti bahwa pengejaran akan Tuhan lebih penting daripada pengejaran akan uang gitu. Itu saudara. Jadi setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik. Kita harus perhatikan satu hal, jangan mengajar anak dengan istilahnya ditekan. Artinya gini, demi untuk kebanggaan kita, kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi dokter. Padahal anak itu nggak suka. Tapi demi untuk kebanggaan kita sebagai orang tua, anak kita jadinya mendapatkan tekanan dari kita, dan percayalah anak itu tidak akan bertumbuh dengan baik ketika dia mendapatkan tekanan, saudara, gitu loh. Biarkan mereka bebas berekspresi, memilih apa yang menjadi keinginan dia, tetapi kita sebagai orang tua harus mengarahkan dengan baik, gitu loh. Untuk supaya anak itu tahu, mengerti, oh pilihan-pilihan mereka, gitu saudara. Dan lagi jangan memanjakan mereka. Anak saya dari dulu kecil mau nangis, dia minta apa saya bilang ini gak perlu. Dia mau nangis guling-guling saya biarin aja, malah saya tinggal gitu loh. Itu pasti, jadi anak-anak itu gak jadi anak-anak yang istilahnya
Pernah saya ke satu tempat punya anak, ya ampun, kita tamu dipukul-pukulin gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana cara orang tua ini mendidik anaknya gitu. Kenapa bisa tamu-tamu itu dipukul-pukulin sama dia gitu. Bahkan kayaknya ngamuk, teriak-teriak gitu, seperti tidak sopan gitu saudara. Nah saya tidak tahu ini kenapa anak ini seperti ini gitu. Jadi benar-benar kalau mumpung anak itu masih kecil, sebelum 8 tahun, perintahkan mereka untuk taat sama kita gitu. Kalaupun mereka ngamuk, otoritas kalian orang tua jangan ngalah sama anak gitu. Kalau anak itu salah, jangan ngalah. Karena apa? Kalau kita ngalah, sekali kita ngalah, mereka nanti ya udah, nanti juga tiba-tiba lagi duduk mamanya dipukul, pak katanya mukanya. Waduh, saya kaget gitu kan. Ini gimana bisa sampai mukul mamanya sama mukul bapaknya gitu. Berarti benar-benar gak diajar anak ini gitu dengan baik saudara. Jadi jangan dimanjakan, biarin aja. Anak minta apa, saya dulu gak pernah belikan mainan apapun sama anak-anak saya. Karena bagi saya mainan itu kayaknya udah sebentar juga rusak. Tapi Tuhan itu baik. Mereka mengirimkan mainan itu dari teman-teman saya yang kasih, teman saya, bos saya semua kasih, ada 2 dus, 3 dus gitu ya kan ngasih gitu. Jadi saya gak perlu beli gitu saudara. Nah ini berhubungan juga dengan pengelolaan keuangan, tapi itu nanti ya saudara. Jadi begitu, ajar didik anak kita itu dengan baik. Mereka adalah anak-anak yang unik. Jangan dipaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada mereka dan jangan memanjakan mereka supaya mereka itu dilatih untuk menjadi anak yang bertanggung jawab atas kehidupannya maupun nanti sekitarnya. Jadi bawa anak-anak kita di dalam doa, sediakan waktu khusus untuk mendidik anak, bukan berdoa supaya sukses sehat seperti yang tadi saya bilang, tetapi doa agar mereka lebih dalam mengenal Tuhan Yesus dan juga mengerti bagaimana arti pengorbanan Kristus bagi hidupnya dia gitu. Dan juga bagaimana mereka bisa diubahkan oleh Kristus. Itu yang harus kita ajarkan saudara kepada anak-anak kita. Firman Tuhan sampai di sini saya berharap satu hal yang terakhir saya mau bilang, kalau mau memperhatikan anak-anak kita ada beberapa indikator kerawanan kalau kita sudah melihat misalkan salah satunya anak kita misalkan nggak jujur, indikator ya anak kita misalkan ini saya baca dari apa di sini dikatakan dari profesor pendidikan dari Cortland University. Kalau dia sudah menggunakan kata-kata kasar, sudah nggak jujur, terus dia semakin kaburnya antara moral dan baik dan buruk gitu. Semakin rendahnya juga rasa hormatnya terhadap orang tua dan para guru. Rendah juga tanggung jawabnya sebagai individu, membudayakan ketidakjujuran, adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama. Terus ada juga pengaruh dari kelompok-kelompok luar saudara. Nah indikator-indikator itu kita lihat anak-anak kita di situ. Kalau kita sudah melihat seperti itu, bawa anak kita untuk kita doakan gitu, untuk kita didik supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya panggil imam musik ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman Tuhan telah hamba-Mu taburkan pada sore hari ini. Tetapi Engkau yang mempunyai otoritas ya Bapa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang terus Tuhan yang bisa mampu melawat hati setiap kami. Urapan-Mu kami butuhkan Tuhan, sehingga firman yang tadi ditaburkan Tuhan bisa mengajar kami Tuhan untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Engkau, untuk kami bisa lebih mendidik anak-anak kami dengan takut dan gentar akan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan Yesus, hikmat Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi dampak bagi lingkungannya, anak-anak yang membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Tuhan, kami percaya Bapak lawatan Tuhan sungguh ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi, Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan kepada Dia, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Musik saja. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau sore ini saya ada sama-sama dengan istri saya, dengan Ibu Gembala, dan dia sudah sampaikan firman Tuhan. Itulah sesungguhnya isi hati kami. Bagi seluruh jemaat, orang tua, anak-anak. Khususnya kita orang tua, saudaraku. Waktu kita sangat singkat. Tapi anak-anak kita, kelak mereka yang akan meneruskan, yang akan mempraktikkan iman percaya sebagaimana yang orang tua ajarkan kepada anak-anak. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Saya gambarkan kita orang tua adalah satu seperti pohon. Kerinduan kami, hati kami, biarlah anak-anak kita ini menjadi buah yang baik. Amin. Supaya melalui kehidupan anak kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, hidup kita diberkati, rumah tangga kita penuh sejahtera. Katakan amin. Syukurku. Terima kasih Tuhan. Pesan-Mu sore hari ini memberkati setiap kami, untuk kami memperhatikan keluarga kami, memperhatikan anak-anak kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus. Tanpa-Mu kami nothing, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Kami minta pengurapan-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari angkat kedua tanganmu kepada Dia. Mari angkat kedua tangan kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu, imanmu kepada Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan atas anugerah keturunan anak yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Di sepanjang hidupmu, di sepanjang rumah tanggamu, di sepanjang usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, diberkati Tuhan selama-lamanya dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kita yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi rekan sahabat bagi anak, bahkan mendidik anak dengan konsisten. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Terima kasih istriku. Baik, silahkan dilanjutkan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Semoga kiranya firman itu menjadi rema pembelajaran bagi kita orang tua sore hari ini, bahkan yang mau menjelang menikah, begitu, kira-kira begitu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Gembala yang telah menabur kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga kiranya firman itu menjadi pembelajaran buat jemaat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih. Saya membacakan pengumuman seminggu ke depan kegiatan gereja kita. Hari Selasa 2 terobosan WBI pukul 11 online atau via Zoom. Hari Rabu Menara 2 di Ruko Kenari pukul 19 onsite disertai dengan online via Zoom. Info Kul. Hari Kamis ada Kul Eklesia pukul 19 di rumah Ibu Rita Esther Adinata. Hari Kamis ada Kul Bible Cikarang pukul 19 via online atau Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud pukul 19 di rumah Opung Devano. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory di rumah Ibu Cindy. Hari Jumat ada Kul Betsaida pukul 18 di Jeruk Raya. Info Natal. Berdasarkan hasil rapat panitia Natal telah ditetapkan pelaksanaan Natal yaitu bulan Desember bertempat di Hotel Aston. Tanggal dan jamnya akan diberitahukan atau menyusul. Perlu diketahui dana yang diperlukan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Oleh karena itu, Ketua Panitia Natal mengajak jemaat untuk dapat menabur dan telah tersedia amplop yang telah dibagi untuk kita semua. Jangan sampai diabaikan amplop saudara. Ditinggalin di waktu kami penerima tamu. Langsung ditinggalin amplop itu lagi. Kira-kira begitu. Nah, telah disediakan oleh Ketua Panitia Natal kita yaitu amplop tambahan khususnya untuk Natal di warta jemaat bagi jemaat yang hendak menabur non tunai dapat juga menabur atau mentransfer di bank saudara kita, saudari Siska Yanti Ginting, Bendahara Natal. Dengan nomor rekening bisa diambil atau diterima dari saudara kita. Dan jangan lupa bukti transfer, harus ada bukti transfer dikirim via WA ke nomor saudari kita atau ke panitia Natal atau Bapak Madam Stepu dengan ada nomor HP-nya bisa diterima dari Bapak Stepu. Ya, hari Sabtu ada 2 fajar pukul 5 pagi. Jemaat Tuhan GBI BKP Aston Kenari kita bersama-sama untuk 2 fajar untuk hari Sabtu. Nah, ini yang paling seru saudara-saudara. Pengumuman terakhir didengar ya.
Ya, hari Minggu tanggal 17 September 2023 ibadah raya kembali di Hotel Aston lantai 3 ruang Regency. Ibadah hanya 1 kali, yaitu pukul 9 sampai dengan selesai, yang dilayani oleh hambanya Gembala Rayon Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono STH, dan disertai dengan free prom, yaitu saudari kita Melita Sidabutar, ya, disertai dengan sekolah minggu saudari kita Melita Sidabutar yang pernah datang ke Hotel Aston. Nah, puji nama Tuhan, sampai di situ pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, kami angkat persembahan kami Tuhan, kuduskan tahirkan ya Tuhan persembahan kami Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi dan di gereja kami GBI Aston Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpamu, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara jemaat kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkanlah kepada Dia, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore malam hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin, 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 amin.